Iya, jadi dia mau kuliah di WN karena dia ngelihat WN punya studio podcast dan boleh dimasukin sama mahasiswa. Jadi dia bilang, "Pak, saya mau daftar di WN. Saya mau jadi podcaster," katanya begitu. Untuk seluruh mahasiswa tidak usah malu, langsung datang saja ke studio. Kita terbuka, mau bahas apa di sini, langsung saja. Mau belajar edit video, mau belajar edit poster, mau belajar desain, mau belajar jadi podcaster, mau belajar jadi kameramen, mau belajar apapun tentang media. Saya hanya bisa menyampaikan ke halayak khususnya Civitas Akademika, manfaatkanlah studio UN Media ini. Mahasiswa atau dosen yang mau bikin podcast itu boleh pilih background yang mana, Oh gitu. pakai set apa. Wah. Halo, selamat datang di Wintol Podcast Universitas Widya Nusantara. Saya Joko Santoso yang akan menjadi host kali ini, yang akan membahas berbagai topik menarik untuk kita semua. Bersama saya ada dua orang yang sangat bisa memberikan insight buat kita semua ya. Beliau ini adalah orang-orang yang ada di balik Wintalks ini, podcast pada Universitas Widya Nusantara. Selamat datang Abang Lili dan Mas Bilal ya. Saya panggilnya satu bang satu mas ini, gimana ini? Jadi Kita selamat datang di studio kita sendiri. wah iya tentunya. Soalnya ini yang punya. Jadi kita sangat sangat gimana ya? Artinya saya bicaranya agak sedikit gimana, soalnya beliau ini dibalik topnya Wintalks ini. Artinya pertama dibangunnya Wintalks ini dari mereka-mereka inilah. Olehnya itu harapan di podcast kali ini ada insight keren atau inspirasi, ide-ide yang bagus yang bisa kita jadikan inspirasi untuk kita lebih berkreativitas dan meningkatkan produktivitas kita masing-masing ya. Baik, dimulai dari Wintalks ini sendiri ya. Mungkin pertama dibentuknya kapan? Nah, kenapa menggunakan nama tersebut ya? Seperti dari Wintalks, kemudian UN Media. Nah, sementara kan kalau UN Media ini kan lebih, kalau sepemahaman saya, media lebih ke media mempublikasikan informasi terkait di Universitas Widya Nusantara. Dimulai dari Bang Lili dulu. Iya, mungkin kita klarifikasi sedikit Mas. Ya. Studio ini bukan punya kita. Oh iya. Tapi Iya. studio ini punya Universitas Widya Nusantara. Oke. Kebetulan kami berdua yang ditugaskan untuk mengelola ya. dan menjadi tim kreatif atau orang yang ada di belakang layar. Hari ini kita ada di depan layar ya. Oke. Nah, studio ini namanya Studio UN Media. Iya. Kenapa namanya UN Media? Karena Universitas Widya Nusantara tentunya disingkat dari UN. Medianya adalah ya ini. Dari media ini kita bisa membuat seluruh informasi yang ada di Universitas Widya Nusantara itu bisa keluar ke Nusantara atau ke dunia. Nah, melalui apa? Melalui platform-platform sosial media, YouTube, Facebook, TikTok dan lain sebagainya, Instagram, ya gitu. Nah, kemudian kenapa Wintalks? Nah, Bilal, silakan Bil. Ya. Oh, jadi Wintalks ini idenya Bang Bilan ya? Ya, kami berdua juga. Oh, oke, Bang Bilan, silakan. Mungkin kenapa Wintalks ini ada? Iya, kalau untuk Wintalks itu turunan dari UN Media. Jadi kenapa kita buat Wintalks? Itu terjadi karena adanya UN Media. Nah, Wintalks sendiri itu bisa ada dua arti. Ya. Ya, kemungkinan bisa jadi dua arti. Karena kalau di Win sendiri itu kan pemenang ya. Ya, Win, oke. Bahasa Inggrisnya itu kan menang. Ya. Ya. Pemenang Nah, artinya. yang satunya lagi itu singkatan atau kepanjangan dari Widya Nusantara itu sendiri. Oke. Maka
terbentuk sudah itu namanya Nama Wintalks. Jadi Wintalks. bisa jadi juga pemenang dari pembicara itu sendiri. Oh. Dari Wintalks. Atau Talks, memenangkan ya, pembicaraan. memenangkan Pembicaraan, pembicaraan. Win dan Talks ya. Ya. Oke, sangat Atau menarik. Widya Nusantara yang berbicara. Ya, Iya, ya. oke, gitu. sangat Jadi, menarik. Tergantung sudut pandangnya. Iya, mau sudut lihat dari pandangnya ya mana. jadi Iya. masing-masing ini. Oke, kemudian dari Bang Lili ya. Oh, ada juga Mas, Apa itu? bukan hanya Wintalks tapi ada Ya. juga lembar baru. Oh iya ada lembar baru. Ya, itu podcast khusus mahasiswa. Oh jadi kalau lembar baru ini podcast khusus Khusus mahasiswa. mahasiswa. Kalau Wintol sendiri berarti Staff, dosen, Oh, itu yang oke. jadi moderate-nya. Yang Oh, membedakan oke, adalah oke. moderate-nya siapa. Kalau staff atau dosen, maka dia masuknya ke Wintalks. Wintols Kalau lembar baru itu moderate-nya mahasiswa. mahasiswa. Oke, berarti ini UN Media ini memiliki dua podcast, yang pertama Wintols, yang kedua lembar baru Lembar ya. baru. Jadi semua ini memiliki kemanfaatan untuk mendukung program-program perguruan tinggi di institusi kita sendiri terutama ya. Iya, Baik. betul. Kemudian kalau untuk ruang lingkup UN Media ini apa saja? Ya, dasarnya kita base-nya itu di studio. Ya, jadi studio kita ini punya 7 set. Yang baru jadi itu ada 4. Salah satunya ini. Ya. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di belakang kita ini sengaja kita tidak bongkar setnya supaya kelihatan kalau kalau ada set lain. Oke, Jadi kita sekalian aja mau kasih tahu kalau set ini bisa dipakai. Jadi kalau mau fokus ke set ini sebenarnya bisa ditutup, sisi yang lain. Jadi tidak kelihatan. Nah, jadi ada 4 set untuk di studio, itu kita bisa bikin podcast. Terus kita juga bisa bikin video pembelajaran di studio. Kita bisa bikin video-video yang lain di sini kalau mahasiswa mau pakai untuk bikin video atau dosen bisa juga. Bisa Nah, juga ya. ada lagi satu yang dari media ya, lingkupnya media, kita live streaming. Live streaming. Kalau live streaming itu bagiannya Bilal yang Wah, oh iya ya, yang bagian operator dan Operator, lain-lainnya ya. Oke. Terus kemudian di UN Media ini sebenarnya berapa personil sih? Sebenarnya ini di bawah di batik langsung atau memang unit sendiri atau bagaimana? Apa memang menyatu dengan batik atau seperti apa ya? Nah, gimana Bil? Kalau itu bisa jadi di bawahnya batik, karena di batik sendiri kan ada kepanjangan itu ada dari informasinya. Nah, jadi dari media itu kita buat informasi dari UN Media itu sendiri. Dari sisi informasi, Iya, informasinya. UN Media ya menghandle artinya dalam hal ini ya. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya saya orang terakhir di batik. Bilal duluan yang masuk batik, baru saya ikut masuk ke batik. Nah, pada saat di batik itu saya masuk, itu kami coba mendiskusikan dengan Bilal. Kebetulan Bilal itu bagiannya desain, visual untuk informasi di situ. Nah, saya coba merancang bagaimana kalau kita bikin ke bentuk video. Dalam bentuk podcast, live streaming, dan lain-lain yang kita rencanakan. Jadi kita diskusikan dengan Pak Rektor, kemudian Pak Rektor meng-ACC untuk dibuatkan studio. Nah, alhamdulillah sekarang studionya sudah bisa dipakai dan sudah kelihatan kalau ini studio. Iya betul memang. Artinya kalau dari progres yang selama ini saya lihat memang sangat banyak kemajuannya sih ya. Dari pertama saya sudah lihat lah, dari pertama ini ruangan ini ada sampai sebelum ada kan ada di ruang batik kok nggak salah ya waktu itu ya, sempat podcast di sana. Kemudian saya pengen tahu nih sebenarnya Bang Lili sama Bang Bil ini apa latar belakang sehingga kok bisa artinya terjun di dunia podcast ini. Kan sebenarnya kalau kita lihat dari kebanyakan orang itu kalau terjunnya pas jago editing atau setidaknya dia korespondensinya, broadcasting dan lain-lainnya ya. Sementara kalau Bang Lili dan Bang Bil ini apa latar belakang kompetensinya lah yang sebenarnya sehingga bisa menghandle ini studio ini. Ayo. Oke Mas, jadi kalau untuk latar belakang sendiri termasuk saya dengan Pak Lili juga itu tidak ada basic dari medianya. Media enggak ada ya? Ya,
Oh Tidak iya ada. iya iya. Kalau saya sendiri latar belakangnya dari keperawatan. Keperawatan. Nurse. Luar Keperawatan biasa. nurse. Keperawatan ya. Ya. Jadi terjun ke dunia broadcasting artinya ini sesuatu. Jadi kalau menurut saya kompetensi itu bukan berarti dia harus terjun ke situ, tetapi Iya, bisa betul, saja kita punya soft skill lain yang kemudian kita bisa menghandle sesuatu yang lain yang mungkin sangat bertolak belakang dengan kompetensinya Iya, kita iya, ya kayak betul. gitu ya. Asal soft skillnya memang ada di situ dan kita punya minat di bidang itu seperti Iya, itu ya. betul, Kalau betul, untuk Pak Lili gimana? Kalau saya sendiri basicnya di gizi. Ya, jadi saya orang gizi yang MGZ berarti ya. amin. Ya, kami sebenarnya penghobi. Kami punya hobi ke multimedia. Mungkin kalau bahasa IT-nya multimedia Iya, ya. multimedia ya benar-benar. Kami punya hobi di sini. Kemudian kami punya ketertarikan di broadcasting, ke streaming. Kemudian saya juga pernah punya studio sebenarnya di rumah, studio podcast. Oh, sudah ada. Ya. Sudah, maksudnya ada ya, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang bangunannya masih ada, tapi peralatannya sebagian besar sudah saya jual karena saya tidak fokus kalau harus membagi waktu antara di rumah saya bikin kegiatan, sedangkan di kantor saya juga memiliki kegiatan yang sama. Jadi saya harus memilih salah satunya, saya mau pakai yang di rumah atau di kantor saja. Jadi saya putuskan untuk yang di rumah tutup dulu karena kebetulan ruangannya dipakai untuk adik saya tidur. Jadi ya sudah, saya di kantor saja dengan peralatan kantor. Saya menjadi orang di balik layar untuk medianya kantor. Gitu. Oke. Kemudian UIN Media ini sebenarnya kegiatan atau aktivitasnya itu apa saja sih? Maksudnya mungkin audiens mungkin pengen tahu ya, UIN Media ini apa saja di samping kegiatan podcast ini, live streaming, dan mungkin adakah yang lain, misalkan apa, publikasi apa atau semacam yang menghandle tentang media lain, adakah? Ya, ada. Kita juga pegang website universitas ya. Jadi kalau dosen-dosen atau mahasiswa yang punya kegiatan mau dipublish ke dalam website, itu dari kami juga. Jadi biasanya itu kegiatan itu kan sudah berlampau terjadi. Sudah terjadi. Iya, sudah terjadi 1 bulan yang lalu, tapi belum ada publikasinya karena mungkin kayak kami tidak sempat meliput sebagai medianya. Untuk diupload di Instagram atau di sosial media. Jadi kami bisa ngupload di website karena di website kan kita bisa timelinenya bisa dimundurin. Oh iya, kalau di website ada config untuk tanggal dimundurin ya. Untuk jadwal postingnya jadi bisa disesuaikan dengan tanggal kegiatan itu. Jadi kalau di YouTube atau di Instagram atau di TikTok kan susah, harus di tanggal itu juga di posting atau nggak bisa tanggal mundur, nggak bisa. Atau misalkan maju selang 2-3 hari kan masih relevan dengan kegiatannya. Tapi kalau sudah sampai 1 bulan kan itu sudah lumayan ini gitu. Jadi ya kami memilihnya untuk di website saja. Seperti itu. Iya. Kemudian UIN Media ini kan kegiatannya ada live streaming ya. Jadi seperti yang pernah dilakukan kayak live streaming pada saat wisuda. Ada nggak sih suka duka saat pelaksanaan live streaming? Misalkan nggak connect nih alat apanya, mungkin kamera blur dan lain-lainnya, pasti ada dong. Ya kan, tapi nggak ada. Kira-kira apa saja ini yang mungkin ada pengalaman yang sangat menarik kemudian audiens ini bisa tahu ya. Live streaming ternyata seperti ini nih. Bisa saja hal-hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Jadi gimana Pak Lili? Atau Bang Bilang mungkin? Bilal yang Bang Bilang biasanya operator kan, ya, jadi yang bisa pindah-pindahin kamera itu ya. Gimana Bang Bilang? Pasti ada pengalaman yang menarik atau mungkin suka dukanya lah pada saat live streaming. Ya kalau untuk jadi apa? Operatornya itu sering dan banyak ada hambatan-hambatan untuk ada live ya streaming. hambatan. Pasti ada itu ya. Yang terutama itu biasanya itu audio. Audio. Ya.
Maksudnya gimana? Audionya nggak connect gitu atau gimana? Biasa itu loopingnya itu kayak gimana? Ada yang sudah bicara tapi pas masuk di Di kontrol. streamingnya itu tidak sesuai. Oh. Nah, itu lagi kan itu yang harus di setting lagi. Dan juga kamera. Kan untuk kamera sendiri kan kebetulan kan kita kemarin kan sudah ada yang wireless itu. Nah, itu yang menghambat itu dari wireless itu sendiri karena bisa bentrok untuk jaringan dari wireless itu. Nah, itu yang gitu ya. yang jadi hambatan ketika Gitu ya. kita mau ambil gambar yang footage yang sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu kalau misalkan jaringannya tidak bagus, yang jelas kameranya itu juga tidak tidak sesuai ya. Itu yang agak ribet untuk mengaturnya itu. Mengaturnya itu ya. Kemudian tentu kan ada semacam improvisasi dari kita ya untuk menghandle. Kan ini kan live ini kan enggak bisa. Oh nanti dulu setting dulu kan enggak bisa. Ini kan live tuh. Jadi apa mungkin cara dari operator untuk menghandle hal tersebut ketika ada trouble di mana? Seperti itu. Apakah ada kerjasama tim mungkin? Ada saat live ini mungkin harus tag kamera ini dulu. Kalau tidak nanti operator switch ke sini. Seperti itu ya? Itu ada. Ada ya kayak gitu ya? Bagiannya Pak Lilik. Karena Pak Lilik kan dia yang sering mengontrol semua yang ada di dalam satu ruangan itu. Jadi ruangan pelaksanaan live streaming tersebut ya. Gitu. Jadi Pak Lilik yang kontrol. Jadi kalau misalkan ada satu kamera yang tidak bagus itu langsung kita cepat ya pindah ke kamera yang backup yang harus sudah siap. Karena ini yang nonton audisinya kan di luar ya. Kalau ketika ada satu kamera yang enggak bagus view-nya tentu jelek nantinya. Jelek kan kurang menarik audiensnya. Jadinya harus cepat. Kalau Pak Lili gimana? Iya, jadi tahun kemarin itu wisuda kedua yang kita pegang ya streamingnya. Oh yang kedua ya? Oh berarti sudah dua kali? Ketiga. Ketiga live streaming ini ketiga? Dua. Wisuda ketiga yang kita streaming. Tapi untuk pertama kalinya kita pakai wireless yang milik kita sendiri. Wireless video. Nah jadi ya wirelessnya baru datang H-3 atau H- berapa sebelum hari H gitu kan. Jadi proses kami memahami wirelessnya dengan kondisi lapangan ini yang harus disesuaikan itu tidak butuh, itu akhirnya menyebabkan beberapa miss yang terjadi di hari H gitu. Itu wajar ya. Karena alatnya baru pertama kali kita pegang, baru kita belum tahu bagaimana pengaturan dan lain sebagainya, sedangkan hari H sudah di depan mata nih. Jadi ya itulah tadi yang akhirnya berdampak pada ketika kita butuh gambar dari kamera 2, ternyata kamera 2-nya lagi bermasalah. Bagaimana caranya kita harus mengakali supaya penonton tidak sadar kalau sedang ada problem. Ya, jadi akhirnya harus di manage-nya. Ya, saya bagian yang memanage kamera mana yang menjadi on, yang mana yang harusnya diaktifkan, yang mana harus move, yang mana harus bergerak, yang mana harus standby, yang mana harus menjadi backupnya siapa, gitu. Jadi itu yang kami rancang. Mungkin kami tidak tahu istilahnya dalam dunia bahasa broadcastingnya ya. Saya sebagai director of photography atau apa, kami tidak tahu bahasa itu. Yang penting kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Oke. Memang kalau di dunia live streaming ini banyak memang yang improvisasi harus kita lakukan ya sebagai personil di kru live streaming. Tentu banyak sekali yang harus kita improvisasi terkait dalam pelaksanaan live streaming. Seperti juga sudah beberapa kali live streaming di luar wisuda, ada live streaming apa aja? Ada, kita ada volley juga. Oh volley ada, diliput di live streaming ya. Nah volley itu sebenarnya karena kita pengen coba, jadi begini Mas, kami itu tidak akan bisa mempelajari satu peralatan kalau peralatan itu tidak digunakan semestinya. Iya betul. Ya, jadi sama seperti hal ini, kita tidak akan tahu masalah dari kamera ini apa
kalau kita tidak mencoba membuat videonya dalam durasi yang panjang Iya. dan masuk ke proses editing. Sama kayak streaming, kita tidak akan tahu masalah dari wirelessnya tadi terjadi distract jaringan itu karena apa? Apakah karena banyaknya orang atau karena apa itu kalau kita tidak gunakan streaming. Nah, kita pernah mencoba di handheld jalan sampai jarak sekian puluh meter. Tapi 2 kamera aja aman. Tapi pas 4 kamera hari H kok malah berantakan. Nah ini kan itu yang kami lakukan. Makanya kenapa ketika ada event di kampus yang bisa kami liput, kami untuk liput supaya jadi bahan kita mengevaluasi, kita mempelajari di mana part-part yang kurang dari streamingnya kita gitu. Oke. Kemudian ini kan kalau UN Media kan sudah dari sisi sarana alat-alatnya sudah kayaknya lengkap. Apakah kemungkinan UN Media ini bisa menerima mungkin kontrak live streaming oleh pihak lain di luar kampus? Bisakah seperti itu? Gimana, Bill? Ya kalau itu impiannya kita. Impiannya? Iya. Oke. Karena Tapi apakah bisa ampanya dalam waktu mungkin beberapa bulan ini ada yang coba? Karena kan melihat live streaming wisuda UN berjalan mulus dan hasilnya bagus, kemungkinankah bisa menangkap proyek itu? Kan ini kan cuan loh ini bro, toh? Iya betul. Gimana Bang Bilal? Ya seperti yang Bilal bilang tadi, memungkinkan untuk Memungkinkan kami. ya. Karena sesuai dengan instruksi Pak Rektor ketika membelikan kami peralatan ini dan membuatkan kami studio ini, itu bukan hanya untuk kita di WN saja, tapi bisa untuk mendatangkan uang dari luar. Jadi bisa disewa lah istilahnya. Disewa istilahnya ya. Ya, jadi baik studio maupun streamingan kami itu bisa disewa keluar dengan nominal yang nanti kami rancang berapa biayanya. Karena jujur sampai sekarang kami belum merancang berapa biayanya karena masih menunggu peralatan-peralatan untuk supaya lebih lengkap lagi. Gitu. Jadi Pak Rektor kan punya banyak kolega kampus-kampus lain di luar gitu, sekiranya mau diliput mau untuk streamingnya kan, ya bisa kita. Bisa lah, artinya ini juga bisa menambah benefit untuk kampus, juga meningkatkan jam terbang dari personil UN Media tentunya ya. Artinya kalau bisa expand keluar dan itu akan menambah jam terbang kan. Kemudian pengalaman-pengalaman di sana pas di lapangan itu kan menjadi masukan atau inputan buat personil untuk meningkatkan kreativitas ke depannya lagi ya. Betul. Nah, kemudian kalau UN Media ini kalau saya lihat sudah banyak ya kelengkapannya. Kalian apa aja yang ada di UN Media ini? Iya, jadi Bang Lili ya. Di studio ini kita punya berapa kamera, Bil? Kamera ada berapa? Banyak. Kamera lumayan banyak. Banyak ya? Sekitar kalau untuk kamera itu ada yang sekarang itu ada 4 yang standby. Standby ya, 4. Itu kamera utama. Kamera utama ya itu. Iya. Itu ada yang kamera kayak ada handycam gitu, pernah saya lihat ya. Iya, kita juga punya handycam itu buat backup cam. Jadi kalau kamera utamanya terjadi gangguan, backup camnya yang kita aktifkan. Seperti itu. Nah, seperti itu jadi mungkin di-spill sedikit apa itu jenis-jenisnya ya. Oke ya, boleh. Supaya siapa tahu yang di luar mau siapa tahu di sini ada tertarik yang gitu tertarik kan dunia broadcasting kan apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi kita punya satu Sony MC 2500, salah satu kamera utama kita. Kemudian kita punya mirrorless Lumix G85 dan 2 Lumix G90. Wow. Itu. Jadi kebetulan yang kita lagi gunakan untuk podcast ini di 3 kamera ini Lumix semuanya. Wah, luar biasa ini. Kemudian kalau untuk studio sendiri nih, alhamdulillah nih Pak Rektor tuh tidak kaleng-kaleng lah. Wah, ya, jadi kemarin sempat saya spill kan budget saya untuk bikin studio di rumah itu sekian puluh gitu ke Pak Rektor. Jadi masa iya Bapak mau bikin yang setara sama punya saya yang masih
abal-abal gitu kan. Komparasinya di situ ya. Iya, jadi saya bilang begitu ke Bapak. Jadi saya kasih spek yang cukup lah, standar Deddy Corbuzier awal Ya. bikin podcast gitu. Jadi kayak mic-nya sendiri kita pakai apa, Bil? Pakai Rode. Kita mic-nya pakai Rode, ada 4, harganya lumayan. Lumayan ya. Mic-nya saja 1.500.000. Lumayan lah. Artinya ini juga kan menjadi inventaris yang sangat berharga buat Betul. UIN Media ya. Betul. Artinya maksudnya bukan masalah harganya, tetapi fungsinya. Fungsinya Fungsinya ya, ini teman-teman yang- bisa dengar iya, sendiri. heeh, Bagaimana gitu kan. kualitas suara Iya, dari seperti itu mikrofon. kan. Karena fungsinya yang kemudian mendukung kegiatan aktivitas yang ada di UIN Media. Gitu kan, Betul. seperti itu. Kemudian sebenarnya UIN Media ini siapa-siapa yang bisa menggunakan studio UIN Media ini kan? Atau hanya kalangan kampus atau bagaimana? Ataukah bisa orang dari luar kah? Atau sementara saat ini kampus sendiri aja gimana? Bang Bilal? Ya, kalau untuk sekarang kalau untuk orang luar kayak seperti yang Pelik bilang tadi, Mm-mm. kita promosikan dulu sekarang. Oh, Kalau misalkan iya. ada teman-teman yang ingin podcast Di di sini, Heeh. nah itu kita kasih budget yang sesuai Oh iya. sesuai gitu. Mm-mm. Contohnya kalau misalkan kita sudah promosikan toh, Mm-mm. kalau misalkan ada yang berminat untuk mau podcast di sini, kayak gitu. Kalau misalkan mau diupload ketika podcast ini mau diupload ke medianya kita, Mm-mm. nah itu bisa kita kasih Gratis. Gratis. Beda maksudnya beda ininya ya. Maksudnya, Iya. Jadi mungkin, masa promo ini, oh, masa oh. promo. ini. Iya, iya. Oh, iya. Dulu masuk Jadi promo. masa promo kita ini, kalau bikin podcast di kita, instansi manapun dari luar, ya, mau bikin podcast sama kita di sini di studio kita, yang penting uploadnya di kita, pemateri, host dari mereka, Mm-mm. uploadnya di kita di UIN Media itu gratis. Wah, ya ini sangat menarik ya buat kalian semua yang ada di luar sana. Kalau mau coba buat podcast di UIN Media itu bisa free ketika nanti diuploadnya di UIN Media. Iya. Seperti itu ya, kayaknya seperti itu ya. Gitu. Nah, kecuali nanti kalau uploadnya mungkin punya channel sendiri itu lain mungkin. Kalau punya channel sendiri, ya kami cuma ngasih bahan mentahan mentahnya dari aja. recording videonya, Oh, dari oke. audionya. Editingnya Editingnya dari mereka. dari mereka. Oh, oke. Kita kasih bahan mentah. Kalau mau dieditkan ada lagi rate-nya. Oh, Nah, iya, gitu. iya, Kalau mau dieditkan ada rate-nya, kalau mau ambil bahan mentahnya ada sendiri. Oke, baik gitu. kalau gitu. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi sekelas kampus perguruan tinggi swasta di Sulawesi Tengah ini boleh dibilang UIN ini selangkah lebih maju dari kampus perguruan tinggi swasta lainnya kalau menurut saya ya. Karena sepertinya baru UIN Media yang ada di studio podcast ya. Karena Iya. kalau di tempatnya kayaknya saya belum dapat info sih. Kalau kampus swasta iya. Kampus swasta loh ini, kampus swasta- di kelas kampus Kampus swasta swasta dari kita. saya mungkin bisa menyatakan Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tengah Baru baru Media. kita yang punya UIN. studio yang proper dengan peralatan yang proper ya. Iya, iya. Iya. Dan peralatan yang berkualitas Oke. seperti ini ya. Jadi sebenarnya juga studio ini itu boleh untuk semua kalangan Universitas Widya Nusantara. Ya, secara gratis. Secara gratis. Ya, jadi mau itu dosen, mau bikin podcast, mau bikin video pembelajaran, mau bikin video apapun di sini boleh, Boleh, gratis. Gratis. Ya, mahasiswa mau bikin video tugas, mau bikin podcast, mau bikin video apapun gratis. Gratis. Datang aja ke sini. aja, Cing. Isi schedule mau pakai tanggal berapa, jam berapa, nanti kita lihat ada yang pakai atau tidak. Kalau tidak langsung Langsung. gitu. Oh iya, jadi ini sangat menarik. Jadi media studio ini yang UIN Media punya tentunya itu dimanfaatkan digunakan oleh institusi UIN Media untuk institusi Universitas Widya Nusantara. Jadi buat kalian mahasiswa UIN yang mau bikin video mungkin tertarik bikin konten terkait yang berhubungan dengan pembelajaran ini bisa saja datang aja ke UIN Media dan sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukannya ya. Sudah. Bang Lili ya. Ya. Ada beberapa yang Ada yang perasaan lihat kemarin itu dia mau bikin video edukasi ya Bil. Edukasi, iya. Video edukasi untuk penelitian skripsinya. Iya, iya.
Jadi itu bikinnya di sini. Bikinnya di sini Iya, ya? kami bantu untuk Fasilitasi, produksinya, kami fasilitasi peralatannya. Kemudian karena diuploadnya di media kita, jadi biayanya gratis. Nah, itu karena jenis videonya adalah video edukasi dari mahasiswa. Nah, kalau yang kami masih pakai itu yang bentuknya seperti itu masih kami yang produksi. Gitu. Tapi kalau video pembelajaran dosen untuk diputar di pembelajaran dosen, nah itu dari dosennya yang mengeditnya, kami cuma ngasih filenya saja. Artinya kita hanya menyediakan karena fasilitas, recording dan fasilitas dan recording dan kalau untuk ini. masalah editingnya silakan gitu ya. Iya, karena dosen yang tahu. Iya, betul. Ini dosen arahnya mau dibikin seperti apa konsepnya. Ya kita cuman sampai situ karena kita fokus dalam pengeditan podcast. Podcast saja. Iya. Oke. Seperti Baik, itu. mungkin ada pesan dari personil UN Media ya, Bang Bilal atau Bang Lili terkait studio kita, mungkin bisa disampaikan ke audiens pesan-pesan atau apa ya, mungkin saran atau bagaimana lah, ajakan atau bagaimana main-main gitu ke studio untuk mungkin bisa studio ini sebagai sekalian promosi ya. Artinya kan kalian ini kan dibalik semua ini, jadi kalian harus promosikan nih supaya bagaimana UN Media ini dikenal di kalangan mereka, terutama khususnya di Universitas Widya Nusantara dan umumnya ke khalayak ramai. Ya, Oke, silakan langsung menghadap ke Iya, kamera. kalau dari saya terkhusus untuk bukan hanya sivitas akademik tapi ke mahasiswa, karena banyak yang kita ajukan pertanyaan untuk siapa yang mau podcast. Itu banyak yang minat, ya antusiasnya itu banyak. Ada banyak ya. Itu yang respon kebanyakan itu mahasiswa. Nah mungkin dari respon itu mahasiswanya itu masih takut. Nah makanya dari podcast ini kita mengajak untuk seluruh mahasiswa tidak usah malu, langsung datang saja ke studio. Kita terbuka, mau bahas apa di sini langsung saja. Gitu. Jadi kita terima semua mahasiswa yang ingin mau podcast mau bahas apa, kita terima kayak gitu. Iya. Jadi mau belajar edit, mau belajar edit video, mau belajar edit poster, mau belajar desain, mau belajar jadi podcaster, mau belajar jadi kameramen, mau belajar apapun tentang media, multimedia, nah bisa ke Studio UN saja. Oke. Jadi ini sangat menarik sekali ya buat kalian mahasiswa UN. Jadi UN Media ini memfasilitasi untuk kalian yang mau meningkatkan soft skill di bidang multimedia ya, desain dan lain-lainnya. Jadi ini kesempatan yang mungkin jarang ya dilakukan mungkin di kampus lain yang bisa memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan soft skill di luar dari bidangnya. Misalkan kan ini kan ada mungkin mereka mungkin kalian jurusan keperawatan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian punya soft skill di bidang desain kan bisa saja datang ke UN Media yang dimana di sini memfasilitasi untuk adik-adik sekalian untuk belajar meningkatkan soft skill di luar dari pendidikan yang ditempuhnya. Seperti itu ya. Betul. Kira-kira. Jadi harapan kami ke depannya baik dosen maupun mahasiswa itu banyak yang memanfaatkan keberadaan studio ini untuk sebagai media dalam menyampaikan proses pembelajarannya atau belajar dan mengajar gitu. Jadi misalkan dosen ngasih tugas mahasiswanya untuk bikin video, nah, bikinnya di mana di studio boleh. Nah, jadi peralatan-peralatan di studio bisa dipinjam sama mahasiswa. Ya, jadi misalkan mahasiswa mau pinjam kamera, Pak kami diminta untuk bikin tugas video, bikin ini, boleh tidak kami pinjam handycamnya? Boleh. Boleh itu ya. Ya, boleh tidak kami pinjam mikrofonnya? Boleh. Yang penting di hari kerja, ya bukan di hari libur panjang, yang artinya, mana tidak bisa kami monitoring. Iya, kalau memang kalau di luar jam kerja juga sudah. Ya susah jadi nanti kalau terjadi kenapa-kenapa kan kita tidak bisa monitoring gitu. Kalau di hari kerja kan masih bisa
Ketika ada problem, mahasiswanya bisa bertanya dengan kami. Ketika dia tidak tahu menggunakannya, dia bisa langsung menghubungi kami. Atau terjadi apa-apa dengan alatnya, gampang komunikasinya. Tapi kalau di luar jam kerja kan agak susah. Iya, betul Iya, sekali itu. seperti itu. Intinya jangan takut untuk bermain atau datang ke studio WN. Kita terbuka untuk semua kalangan, mau dosen, Civitas Akademika, atau mahasiswa yang mau belajar, yang mau tampil mungkin mukanya di YouTube Iya, gitu ya. Nah, kita ada berbagai macam playlist ya. Kalau Iya, podcast kita ada 2. Bahkan ada yang maba sudah bertanya itu. Oh, ada Iya, ada yang playlistnya mah dia baru daftar, dia mau daftar di WN karena ada podcast. Wow. Iya, jadi dia mau kuliah di WN karena dia ngelihat WN punya studio podcast dan boleh dimasukin sama mahasiswa. Jadi dia bilang, "Pak, saya mau daftar di WN. Saya mau jadi podcaster," katanya begitu. Walaupun dia ngambil jurusannya kesehatan atau ekonomi gitu ya. Tidak masalah. Nah, kita membuka kesempatan karena kebetulan Pak Rektor juga itu support untuk mahasiswa berkunjung dan belajar di sini. Kebetulan waktu itu ada yang lagi ngedit ya. Edit video, Pak Rektor datang berkunjung ke studio, tanya, "Ini siapa?" "Mahasiswa, Pak, mahasiswa bisnis digital." "Dia lagi ngapain di sini?" "Lagi belajar ngedit." "Oke, bagus." Iya. Tingkatkan ya, sering-sering belajar gitu. Supaya apa? Ya ke depan kalau dia lulus dan dunia kerjanya terlalu sempit, ya dia bisa mendapatkan uang atau mendapatkan pekerjaan dari soft skill yang dia dapat dari studio ini. Itu harapan kita. Memang seperti itu. Memang kalau sekarang ini, dunia sekarang ini tidak diperlukan di samping diperlukan kemampuan keilmuannya, tetapi soft skill itu harus ada dan harus punya, karena dunia kerja itu bukan hanya sarjana ini saja dibutuhkan, tetapi kalau dia tidak punya soft skill lain, betul, itu akan berbeda ketika dia ada soft skill lain. Jadi compare-nya ada 2, ada satu calon pekerja yang ada soft skill dan satu yang tidak. Tentu yang ada soft skill ini yang lebih diprioritaskan yang tidak. Betul. Karena itu pasti perusahaan akan memandang dari situ juga gitu kan. Dan itu kayaknya dari beberapa orang sudah pernah cerita ke saya memang seperti itu. Nah, oke. Jadi di pengunjung podcast ini sebenarnya itu tadi besar harapan kami mahasiswa Universitas Widya Nusantara itu datang ke WN, datang ke studio WN khususnya untuk belajar. Kalau misalkan takut nih, datang langsung, DM kita boleh. Oh, bisa lewat DM ya? DM di WN official boleh, DM di WN media boleh, atau mau chat kami di nomor batik juga boleh. Oh ya, kalau begitu saya mau tanya, medianya apa saja nih? UN Media, mungkin Instagram apa gitu loh. Ya, jadi supaya mungkin audiens pengen tahu tuh mau nengok nih Instagramnya atau akun TikTok dan lainnya, mungkin bisa di ini ya. Ya, kami punya di bawah. Kami punya YouTube namanya UN Media. Ya, UN Media sambung ya. UN Media. Terus Instagram UN.media. TikTok UN.media. Facebook juga UN.media. Ya. Terus ada juga yang kita pegang juga UN official. UN official. Jadi semua boleh di mana saja, yang mana yang ketemu lah sama teman-teman mahasiswa kan, bisa by chat DM boleh, atau komen di postingan-postingan kita. Postingan media sosial yang disebutkan tadi. Tapi lebih bagus kan datang langsung. Langsung lihat setup studionya. Supaya Pak, saya mau podcast Pak. Nah, ini juga yang satu menarik Mas. Jadi apa itu? Kita kan sekarang punya 4 set yang sudah bisa dipakai. Nah, 4 set ini mahasiswa atau dosen yang mau bikin podcast itu boleh pilih background yang mana. Oh gitu. Pakai set apa? Wow. Nah, kayak hari ini nih kita pakai background putih. Ada televisinya. Pakai sofa. Kalau misalkan mau diganti sofanya jadi kursi yang lain, itu bisa. Boleh. Artinya
fleksibel, tinggal Iya. mau pilih yang mana Sesuai gitu ya. selera, Sesuai pokoknya selera ya sesuai artinya. selera. Wah ini keren sekali Nah, nih. jadi mau pakai background yang kuning, pakai kursi putih atau kursi hitam atau pakai sofa boleh, boleh. pakai TV boleh. Boleh. Nah, lampu-lampunya juga boleh pilih mau warna apa. Nah, gitu. Jadi mahasiswa, dosen, staff atau yang dari luar yang mau sewa itu bebas memilih. Dia Oke. mau set yang seperti apa. Seperti itu. Ya, mungkin itu aja ya informasi dari kami. Karena kami sebenarnya tidak biasa di depan layar. Biasanya kami menjaga kamera di belakang layar. Iya betul. Mengatur produksi Mengatur berjalan. produksi, Tadi ya. sempat ada yang bocor. Ya gimana nggak bocor orang kita di sini semua. Ya itulah. Artinya itulah serba-serbi. Iya, WN Media. WN Media ya. Jadi yang seperti yang kita lakukan ini ada juga pas saat rekaman ya ada yang nongol gitu kan ya begitu sudah tuh karena tidak ada juga maksudnya yang jaga pintu dan lainnya. Padahal sudah ada tanda di sana lagi on air di dalam. Iya, nyala lampu on air dari luar. Cuman pemahamannya itu ya Masih mungkin kurang ya. masih kurang. Jadi mungkin itu juga pesannya kepada Civitas Akademika, mahasiswa dan teman-teman dari luar. Kalau mau masuk ke studio itu kan ada 2 layer pintunya. Ketika pintu layer pertama terbuka, teman-teman bisa lihat dulu lampunya on air atau off air. Kalau on air artinya kita lagi take kayak gini. Ada podcast atau ada bikin video apa yang butuh keheningan dan tanpa suara gangguan dari luar. Nah kalau off air artinya kami lagi ngedit. Iya, artinya Artinya boleh bersuara, tapi jangan mengganggu proses editing. Kalau semua lampunya mati, artinya kami lagi brainstorming. Berarti silakan. Silakan. Gitu kan? Mau ribut, mau ngasih ide, mau ngasih apa, boleh silakan bebas. Ya seperti itu. Oke, jadi itu tadi Pak orang-orang yang dibalik suksesnya WN Media ya. Jadi mereka ini yang bisa mereka ini yang membuat WN Media ini jalan sampai sekarang. Olehnya itu di pengunjung podcast kali ini saya hanya bisa menyampaikan ke halayak khususnya Civitas Akademika manfaatkanlah studio WN Media ini karena di studio ini sudah banyak perlengkapan yang lengkap dan tentunya semua full dimanfaatkan untuk kepentingan Universitas Widya Nusantara. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.